Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pancamarga Probolinggo, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Di sini kami ingin sharing-sharing tentang Pilkada tahun 2024 ini. Baik, di sini kami sudah bersama narasumber kami yang warga asli Kabupaten Probolinggo. Baik, Bapak mungkin bisa perkenalan diri dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya adik-adik yang dari Universitas dari Pancamarga yang sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir dan singgah di rumah kami. Perkenalkan, saya Aswandi dari Desa Jangur, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Monggo, mungkin bisa dilanjut, adik. Di sini kan kita mau santai aja ya, Pak. Siap-siap, Mas. Jadi di sini itu kita mau sharing-sharing tentang Pilkada 2024 ini. Ini kan ada beberapa kandidat. Kira-kira Bapak sendiri itu apa sudah tahu ada berapa kandidat untuk pencalonan bupati dan wakil bupati ini? Kalau selama yang saya tahu sampai hari ini untuk pelaksanaan 27 November Pilkada ini itu ada dua kandidat. Kandidat yang pertama, calon yang pertama itu Mas Zulmi sama Rasid. Terus kemudian Mas Zulmi sama Haji Rasid. Terus kemudian nomor urut 2 Gus Haris sama Rafahmi. Dari kedua kandidat, Oke. untuk Bapak siapa Pak barusan? Bapak Aswandi. Untuk Bapak Aswandi sendiri lebih cenderung tertarik ke paslon nomor berapa atau kandidat nomor berapa? Saya sendiri sering dan aktif mengikuti media sosial, terus kemudian juga selalu aktif mengikuti debat kandidat yang dilaksanakan oleh KPU, baik debat pertama, kedua, sampai ketiga. Dari beberapa visi dan misi dua kandidat ini, saya lebih tertarik ke 02, Mas. Oh, berarti Bapak sendiri mengikuti begitu ya? Oke, saya mengikuti. Alhamdulillah, berarti kita tidak salah narasumber. Jadi Oke. langsung ke warga yang emang antusias Oke. dalam pilkada kali ini. Kira-kira visi misi apa yang sangat mungkin terrealisasikan atau terrealisasi pada paslon nomor urut 2 tersebut, Mas? Siap. Kalau dari visi misinya dua kandidat ini sebenarnya agak mirip-mirip, akan tetapi detailnya lebih ke 02. Detailnya lebih ke 02, cuman hanya beda akronim aja. Kalau akronim yang dari 01 Mapan, terus kemudian akronim dari 02 SAE. Begitu ya. Jadi ketika kami sendiri mengikuti dan menyimak perjalanan mulai dari awal sampai mendekati Pilkada 27 November yang akan datang ini, saya lebih tertarik dengan 02 karena visi misinya ini menurut saya sangat mudah untuk dilakukan oleh dua kandidat tersebut. Kenapa demikian? Karena dua kandidat ini ya memang dua-duanya memang antara 01 dan 02 belum pernah pengalaman di dunia pemerintahan. Iya, benar-benar. Belum pernah pengalaman di dunia pemerintahan. Akan tetapi kalau kita melihat di sini Kabupaten Probolinggo angka kemiskinan tertinggi. Terus kemudian di Jawa Timur pendidikan masih terendah di Jawa Timur itu nomor urut 4, Mas. Nomor 3, antara nomor 3 sampai nomor 4. Jadi malah disalip sama Sumeneb. Iya, jadi yang semula Sumeneb itu awalnya di urutan nomor 3, sekarang Sumeneb sudah di ranking 10 angka pendidikannya. Begitu nggih. Jadi berbicara tentang kemiskinan, terus kemudian lapangan pekerjaan,
ini ada kaitannya dengan pendidikan. Ya, pendidikan saya tersebut, Mas. Oh ya, Karena saya benar-benar, Pak. sendiri jujur salah satu tutor di salah satu SKB atau sekolah paket yang lebih dikenal, itu Kabupaten Probolinggo ini masih banyak sekali yang masih pendidikannya masih belum lulus tuntas 9 tahun. Bahkan SD, SMP ini banyak, Mas, yang tidak lulus Atau belum memiliki belum ijazah. memiliki ijazah. Nah, di sini akan berefek ke lapangan pekerjaan tersebut. Bagaimana mungkin orang yang tidak punya ijazah bisa melamar, bisa mendapatkan pekerjaan yang sae atau bisa mendapatkan pekerjaan yang mapan kalau konteks penuntasan pendidikan 9 tahun ini masih belum tuntas. Dan program ini saya rasa itu sangat mudah dilakukan oleh pasangan saya, karena pasangan saya ini beliau berdua punya pondok besar dan sudah teruji di pendidikannya. Pondoknya bukan pondok kecil, Mas. Jadi tidak mudah untuk membesarkan sebuah pondok yang notabene-nya itu pondok swasta atau pendidikan swasta. Faktanya hari ini Nurul Jadid dan Genggong itu walaupun pendidikannya swasta, tapi lulusannya sampai siswa-siswanya sampai lulusan terbaik. Begitu, Mas. Nah, untuk menuntaskan masalah ekonomi, masalah pekerjaan, ini harus start awalnya dilakukan di pendidikan. Dan ini pasnya hanya di pasangan 02. Oh, jadi menurut Bapak sendiri kan lebih tertarik terhadap paslon 02 karena emang dalam segi pendidikan sama lapangan pekerjaan mungkin nanti akan mengikuti. Apabila pendidikannya sendiri bagus atau layak gitu ya. SDM-nya sudah bagus. Kalau untuk mungkin itu kalau dari paslon 02 sendiri kan berperan atau visi misinya itu di pendidikan tuh sangat-sangat tajam, mulai dari debat-debat kemarin juga. Mungkin selain dari pendidikan mungkin ada lagi yang buat Bapak tertarik untuk ke paslon 02. Selain pendidikan, di situ juga Gus Haris sendiri, saya aktif mengikuti jejak Gus Haris. Kenapa? Karena saya sendiri itu asalnya dari desa Temenggungan, yang kebetulan desa saya sendiri di Temenggungan itu satu desa dengan Gus Haris. Dan perjalanannya beliau, saya tahu bagaimana beliaunya suka wisata, Mas. Suka keliling, suka adrenalin begini. Ke daerah-daerah pelosok-pelosok. Suka, beliaunya itu memang suka. Jadi wisata mana di Kabupaten Probolinggo yang belum pernah terjamah oleh Gus Haris? Tidak ada. Jadi semuanya sudah terjamah. Dan ini bisa dijadikan referensi bagaimana ke depan Gus Haris ini untuk membangun tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Probolinggo. Dengan pengalamannya, beliau sudah sering ke mancanegara, jaringan di atasnya juga kuat, termasuk Rafahmi sendiri ini jaringan di atasnya juga bagus, sehingga untuk mensondingkan antara program yang di Kabupaten Probolinggo dengan program yang ada di pusat, itu insya Allah sangat mudah sekali. Yang penting bagi saya bagaimana dua pasangan ini konsisten, serius, fokus dalam merealisasikan visi misi itu. Insya Allah semuanya Probolinggo akan saya selama 5 tahun ke depan. Semoga saja. Begitu, Mas. Saya bukan tim sukses ya. Jadi saya hanya secara individual suka dengan program-programnya pasangan 02. Bukan berarti anti Zulmi, tidak. Ya, bukan berarti anti Zulmi. Bagi saya Zulmi sendiri, saya sangat mengapresiasi dengan adanya hadirnya Mas Zulmi ini, karena dengan adanya Mas Zulmi ini ikon Zulmi sendiri, ikon pemuda. Ya, benar-benar. Perwakilan kepemudaan, sehingga adanya demokrasi yang ada di Kabupaten Probolinggo berjalan. Dan harapan saya Kabupaten Probolinggo benar-benar menolak betul adanya money politik. Bagaimana sekiranya Probolinggo ini bisa mapan dan size
atau saya mapanongku. Begini nggih. Iya. Itu saja dari saya, Mas. Saya juga tertarik barusan terkait peran pemuda. Kan Mas Nggih. Zulmi sendiri kan masih terbilang pemuda yang mau Nggih, naik milenial. milenial. Karena di Indonesia sendiri sekarang untuk pilkada emang banyak sekali, sangat-sangat marak sekali pemuda yang juga ikut mencalonkan. Nggih, bagus. Mungkin dari presiden kemarin karena mungkin Nggih, wakilnya masih wakilnya masih muda, mungkin para pemuda yang lain juga mau mengikuti jejak beliau. Mungkin dari teman-teman ada lagi. Mungkin ada harapan dari Mas Aswandi terkait nanti pasangan calon yang terpilih. Saya selaku warga Kabupaten Probolinggo sangat berharap sekali siapapun yang terpilih nantinya, baik 01 yang terpilih maupun 02, harapannya benar-benar merealisasikan betul visi misi yang sudah digalakkan dari sejak kemarin-kemarinnya. Karena yang pasti rekam jejak digital itu terus ada dan akan terus dikonsumsi oleh publik, sehingga jangan sampai kemudian pasangan calon yang jadi ini tidak mampu merealisasikan visi misi yang ada yang digalakkan di masa-masa kampanye. Sehingga harapan besar saya untuk bupati yang akan datang ini benar-benar merubah Kabupaten Probolinggo jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang mana dari sektor pendidikannya sudah mulai nantinya bisa berkembang, dari sektor perekonomiannya juga sudah mulai bagus, terus kemudian semuanya, jadi semua program ini sekiranya bisa direalisasikan dengan baik. Itu saja saya, Mas, sebagai warga Kabupaten Probolinggo. Oke, mungkin kita cukupkan sekian diskusi kali ini atau sharing-sharing terkait Pilkada 2024 ini. Dari sharing-sharing yang kami bicarakan dari tadi, kita tidak merujuk atau menjudutkan salah satu paslon. Kita juga sebagai mahasiswa yang notabene katanya agen perubahan, kita harus mengawal terus, kita harus menjaga netralitas agar demokrasi di Indonesia ini tetap tegak lurus pada aturan. Jangan lupa pada tanggal 27 November datang ke TPS, jangan golput, Hindari money politik. Jaga netralitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.